Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Fang Han berdiri diam, menatap para ahli naga yang muncul dari bayangan kematian. Di singgasana pertama, duduk seorang lelaki tua. Di belakangnya, tubuh naga raksasa tersegel dalam kehampaan. Di dalam tubuhnya mengalir hukum keabadian, bahkan inti asal naga pun berdenyut di dalamnya. Namun Fang Han merasakan satu hal. Asal naga itu tertindas oleh 8 Buddhisme. Ini adalah Kaisar Naga, setara dengan makhluk abadi. Di dunia naga, para ahli seperti ini tidak langka. Berbeda dengan dunia 3000 yang jarang melihat makhluk tingkat abadi, di sini, sedikit gangguan saja bisa memancing Kaisar Naga turun tangan. Dan Fang Han telah membuat kekacauan besar. Lelaki tua itu bangkit dari singgasananya. Cahaya naga menyatu ke dalam tubuhnya. Ia berdiri tanpa senjata, hanya dengan tatapan dingin. Junior, serahkan 8 Buddhisme. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Aku, Kaisar Naga, menjamin keselamatanmu. Jika kau menyerah, aku akan menerimamu sebagai murid. Dengan perlindunganku, tidak ada yang berani menyentuhmu. Seorang pria parubaya di belakangnya ikut berbicara. Aku pemimpin klan naga hukuman. Serahkan artefak itu, dan jadilah bagian dari klan kami. Kau akan bebas di dunia naga. Namun tiba-tiba, tawa dingin terdengar. Lucu sekali. Kaisar Naga takut pada seorang dewa virtual. Seorang Kaisar Naga lain muncul, mengenakan jubah giok, aura anggun namun mematikan. Klan Naga Giok tidak pernah berkompromi. Bocah ini membunuh tetua kami. Aku akan menangkapnya, menyiksanya, dan menggantungnya di kota naga. Fang Han akhirnya berbicara. Kalian berdua, tatapannya menyapu mereka seperti pisau. Ingin memusnahkan klan kalian sendiri. Kurang ajar. Raungan kemarahan mengguncang langit. Namun Fang Han hanya mengucapkan satu kata. Bunuh. Rambutnya berkibar, tubuhnya menyatu dengan 8 Buddhisme. Ia berubah menjadi sosok setengah manusia, setengah naga, dengan 10 jari seperti cakar naga leluhur. Dalam sekejap, ia muncul di depan Kaisar Naga Giok. Serangan telapak tangannya membawa jutaan pusaran hitam dan putih. Cari mati. Kaisar Naga Giok membalas dengan satu telapak sederhana, namun kekuatannya setara serangan makhluk abadi. Namun, Pak, kapak raksasa muncul dari tangan Fang Han dan langsung menebas telapak itu. Darah putih seperti cairan giok mengalir keluar. Kaisar Naga Giok terluka. 8 Buddhisme langsung menyerap darah itu dengan rakus. Apakah kau pikir 8 Buddhisme hanyalah artefak biasa? Fang Han melangkah maju. Aku akan menjadikanmu budakku. Ia langsung mencoba mencekik Kaisar Naga tersebut. Untuk pertama kalinya, seorang Kaisar Naga tidak mampu melawan tekanan darah naga leluhur. Berani, Kaisar Naga Giok mundur, tubuhnya berubah menjadi tubuh giok putih sempurna. Tubuh suci Naga Giok, 8 naga ilahi, teknik naga mengguncang langit. Tinju itu menghancurkan langit. Namun Fang Han tertawa dingin. Kalau begitu lihat, seni bela diri sejati. Ia menyerang dengan pukulan epik, menggabungkan teknik protos dan tinju leluhur. Bom! Dua kekuatan bertabrakan. Langit dan ruang hancur. Kaisar Naga Giok terlempar mundur, namun masih bertahan. Ia kembali menyerang. Naga terbang 9 langit. Segala sesuatu menuju kehancuran. Fang Han membalas tanpa mundur. Keduanya bertarung dalam kehampaan, setiap gerakan mengandung hukum tertinggi. Para naga di sekitarnya gemetar. Siapa dia? Seorang dewa virtual bisa melawan Kaisar Naga. Kalau dia lolos hari ini, bencana bagi semua naga. Kaisar Naga Giok mulai panik. Cepat bantu, kalau tidak, kita semua akan binasa. Akhirnya, Kaisar Naga hukuman bergerak. Dengan satu langkah, ia muncul di belakang Fang Han. Teknik naga tanpa kepala. Sebuah serangan gabungan dari puluhan hukum agung langsung menghantam punggung Fang Han. Serangan ini, setara pukulan, makhluk abadi, dan dilakukan secara diam-diam. Seorang Kaisar Naga setara dengan penguasa dunia dalam 10 besar, bahkan lebih kuat. Namun sekarang, 2 Kaisar Naga justru bekerja sama, satu bertarung terbuka, satu menyerang diam-diam. Jika hal ini tersebar, mereka pasti akan menjadi bahan ejekan. Apalagi yang mereka hadapi hanyalah seorang junior. Namun kedua Kaisar Naga itu tidak peduli. Mereka tahu betapa mengerikannya Fang Han. Jika hari ini ia lolos, maka di masa depan,
setelah mencapai tingkat abadi sejati atau bahkan lebih tinggi, ia akan menjadi bencana bagi seluruh klan naga. Karena itu, mereka harus membunuhnya sekarang. Kaisar Naga Hukuman menyerang lebih dulu. Teknik naga tanpa kepala. Pukulan ini membawa makna mendalam dari ras naga sejak zaman kuno, sebuah teknik tertinggi yang bahkan mampu menembus tekanan 8 Buddhisme. Serangan itu langsung menembus pertahanan dan menyerang inti dunia Fang Han. Di saat itu, wajah Kaisar Naga Hukuman menunjukkan senyum kemenangan. Namun, detik berikutnya, ekspresinya berubah. Di dalam tubuh Fang Han, muncul aura kelam yang ekstrim. Sebuah pohon raksasa menjulang, menembus langit dan bumi. Kekuatan itu langsung menghancurkan teknik naga tanpa kepala hingga retak dan hancur. Fang Han menghindari serangan itu. Dua kaisar naga menyerangku bersama-sama. Menyedihkan, ia melangkah maju. Kalian bahkan tidak tahu seberapa menakutkan 8 Buddhisme. Tubuhnya berubah, setengah naga setengah manusia. Lihat ini, tinju Dewa 33 Surga. Ia menyerang bertubi-tubi. Setiap pukulan, setiap gerakan, membawa kekuatan setara serangan makhluk abadi. Telapak pembakar surga, perang penghancur langit, jari pelebur surga, tangan penindas langit, tendangan pemusnah, teknik demi teknik dilepaskan. Ini adalah seni bela diri yang ia pahami dari 33 harta surgawi, total 33 jurus, masing-masing melampaui batas keabadian. Kedua kaisar naga langsung tertekan. Apa ini? Seni bela diri ini melampaui tingkat abadi. Ruang di sekitar mereka terdistorsi. Keduanya bahkan tidak bisa saling melihat, seolah masing-masing dipaksa menghadapi Fang Han sendirian. Bom! Kaisar Naga Giok terpukul mundur, pertahanannya hancur lagi. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Fang Han menghilang. Tidak bagus. Dia mengincar klan kita. Terlambat. Fang Han sudah masuk ke barisan ahli klan Naga Giok seperti harimau masuk ke kawanan domba. Bom! Seorang tetua langsung hancur menjadi darah dan daging. Seorang ahli lain dicabik dan jiwanya diserap. Jeritan memenuhi udara. Tiba-tiba, seorang naga tingkat abadi sejati muncul di depannya. Ini adalah kepala klan Naga Giok. 10.000 naga menyembah leluhur. Ia menyerang dengan ribuan bayangan naga. Namun Fang Han tidak peduli. Ia langsung menerjang. Tabrakan penghancur surga. Tubuhnya seperti gunung purba, menghantam lurus tanpa teknik. Boom! Kepala klan Naga Giok, makhluk abadi sejati, langsung dihancurkan menjadi segumpal daging. Bukan kiasan, benar-benar menjadi daging hancur. Darah naga memenuhi langit. Hukum kehidupan dan kematiannya langsung hancur, tidak bisa beregenerasi. Semua yang melihatnya membeku. Abadi sejati, mati, dibunuh satu serangan. Bahkan para dewa dan iblis yang menonton ikut gemetar. Di dalam 8 Buddhisme, para pengikut Fang Han menjadi gila karena kegembiraan. Pemimpin tak terkalahkan, sang pencipta satu-satunya. Gelombang keyakinan memenuhi ruang, namun Fang Han tetap tenang. Ia menyerap semua energi dari tubuh yang hancur itu, memperkuat hukumnya sendiri. Kemudian ia menatap dua kaisar naga. Aku sudah bilang, kalian ingin membunuhku. Aku akan memusnahkan klan kalian. Kedua kaisar naga akhirnya benar-benar panik. Tanpa ragu, mereka membakar umur mereka. Amarah kaisar naga, keduanya mengorbankan jutaan tahun umur, mengubahnya menjadi kekuatan murni. Bom! Sebuah pilar cahaya raksasa menembus langit dan bumi. Serangan ini begitu cepat, begitu kuat, hingga bahkan Fang Han tidak sempat menghindar sepenuhnya. Tubuhnya terkunci sesaat, dan itu sudah cukup. Ledakan itu menghantamnya langsung. Ia terpental jauh, menembus ruang, bahkan hampir keluar dari dunia naga. Setelah cahaya mereda, kedua kaisar naga terengah-engah. Apakah dia sudah mati? Namun, suara dingin datang dari kehampaan. Serangan bagus. Dua kaisar naga bekerja sama, tidak buruk. Tapi hari ini aku belum pulih dari tribulasi. Aku akan kembali, dan saat itu, klan kalian akan musnah. Suara Fang Han bergema, dan itu berarti, dia masih hidup. Fang Han, kita benar-benar sudah melewati tribulasi langit dan manusia. Sekarang mau kemana? Keluar dari dunia naga. Di hamparan luas alam semesta berbintang, Fang Han duduk bersila di atas sebuah meteorit. Di sampingnya, Feng Baiyu juga telah pulih. Setelah menelan banyak pil abadi, auranya kembali penuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kini, Feng Baiyu juga telah melewati tribulasi dan mencapai tingkat abadi semu.
Segel kuno di dalam tubuhnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sejak saat itu, langit dan bumi terasa luas baginya, bebas untuk menjelajah tanpa batas. Benar, jawab Fang Han perlahan. Kita sudah melewati tribulasi langit dan manusia. Dengan kekuatan kita sekarang, bahkan jika berhadapan dengan makhluk abadi sejati, aku tidak takut. Di tubuhnya, cahaya kristal berkilauan. Bayangan 33 surga tampak samar muncul dan menghilang. Daging dan darah terus melebur ke dalam tubuhnya, membuat eksistensinya semakin sempurna. Tiba-tiba, Fang Han berdiri. Aura yang terpancar darinya langsung mengubah ruang di sekitarnya. Di kehampaan kosmik, debu bintang berkumpul. Meteorit-meteorit berhenti bergerak, lalu tersusun kembali. Dalam sekejap, sebuah planet terbentuk. Tanah, sungai, pepohonan, semuanya muncul. Sebuah dunia hidup tercipta dari kehampaan. Feng Baiyu melihatnya dan menghela napas kagum. Mengumpulkan meteorit dan menciptakan planet, ini sudah seperti kemampuan para dewa. Sekarang kamu baru abadi semu, tapi sudah mendekati tingkat itu. Ia berhenti sejenak, lalu berkata serius. Langkah berikutnya adalah memahami hukum kehidupan dan kematian, mencapai abadi sejati. Tapi dari abadi sejati ke tingkat lebih tinggi, itu jurang besar. Bahkan lebih sulit daripada dari fana ke abadi. Fang Han tersenyum tipis. Tidak masalah, selama aku menyempurnakan janin daging dan darah kacau, aku bisa langsung mencapai puncak abadi sejati. Bahkan ada kemungkinan besar untuk menembus lebih jauh. Ia menarik napas panjang. Luka-lukaku sudah pulih sepenuhnya. Tapi serangan dua kaisar naga tadi memang luar biasa. Feng Baiyu mengangguk. Ras naga memang kuat. Untung 8 Buddhisme milikmu menekan mereka. Kalau tidak, kita pasti dalam bahaya. Lalu ia bertanya, sekarang rencanamu apa? Kembali ke dunia Xuan Huang? Atau menunggu invasi Protoss? Fang Han menjawab singkat, aku akan pergi ke dunia kultivasi. Untuk apa? Membeli harta. Feng Baiyu terdiam, lalu tersenyum pahit. Fang Han melanjutkan, semua harta kita sudah dilebur untuk menyempurnakan 8 Buddhisme dan 33 harta surgawi. Sekarang seluruh sekte kita kosong. Ia menyapu kesadarannya ke dalam 3000 dunia di dalam 8 Buddhisme. Pemandangannya cukup menyedihkan. Nebula Baby kehilangan artefaknya. Indigo kehilangan semua perhiasannya. 4 abadi semu bahkan tidak punya senjata sama sekali. Seluruh sekte, dari pemimpin hingga murid biasa, tidak punya satu pun artefak. Sekte besar, berubah jadi seperti kelompok pengemis. Fang Han bahkan tidak punya apapun untuk dibagikan. Semua harta sudah menjadi bagian dari 8 Buddhisme. Kalau kita kembali seperti ini, pasti ditertawakan, katanya. Feng Baiyu mengangguk. Memang harus membeli harta, tapi aku tidak ikut. Aku punya urusan lain. Fang Han menatapnya. Kamu mau ke istana bintang tanpa batas? Feng Baiyu tidak menyangkal. Ya, Fang Han berkata serius. Itu berbahaya. Diagram Yuanji di sana sekarang menyatu dengan sumber dunia. Tanpa segel Changsheng, keseimbangannya berubah. Kamu harus hati-hati. Feng Baiyu tersenyum dingin. Aku bahkan tidak takut pada tombak penghakiman. Apa aku akan takut pada satu artefak? Setelah berkata demikian, tubuhnya menghilang. Fang Han lalu mengatur segalanya di dalam 8 Buddhisme. Indigo, Nebula Baby, dan yang lainnya mulai menata dunia-dunia di dalamnya. Makhluk hidup, negara, dan para kultivator mulai menetap dan berlatih. Fang Han juga membagikan buah umur panjang dari Protoss yang telah ia bunuh. Dalam beberapa napas saja, yang setara puluhan tahun di dalam 8 Buddhisme, semuanya kembali stabil. Setelah itu, Fang Han merobek ruang. Di balik celah itu, terlihat dunia kultivasi yang dipenuhi planet dan kota besar. Ia melangkah masuk. Dunia itu masih ramai seperti biasa. Kota-kota besar berdiri, transaksi artefak terjadi di mana-mana, para kultivator keluar masuk tanpa henti. Fang Han langsung menuju paviliun harta. Namun, saat ia tiba, tempat itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, berdiri kota besar dengan tulisan Tianya Haige. Ekspresi Fang Han berubah. Ia segera menangkap seorang kultivator. Kenapa paviliun harta hilang? Kultivator itu gemetar. Senior, pemilik paviliun harta mencoba naik ke dunia abadi, tapi gagal. Ia dihancurkan oleh hukuman dunia abadi. Fang Han menegang. Bagaimana dengan Nyi Bao? Kultivator itu ragu.
Saya tidak tahu. Setelah itu, paviliun harta runtuh. Semua wilayahnya diambil alih oleh Tianya Haige. Maksudmu pewaris paviliun harta, Nona Mi Bao? Kultivator itu menghela napas panjang. Keadaannya sekarang sangat buruk. Kasihan sekali, awalnya ia lahir di sekte kuno, dari kekuatan besar di 9 Langit King. Ayahnya adalah penguasa satu dunia besar, dan ia sendiri sudah mencapai tingkat abadi semu, masa depannya sangat cerah. Siapa sangka hal seperti ini terjadi? Ia berbicara semakin cepat. Begitu pemilik paviliun harta meninggal, semua kekuatan yang selama ini memusuhi mereka langsung bergerak. Banyak tokoh besar dari 9 Langit King turun tangan, mengambil alih paviliun harta. Di saat yang sama, Tuan Muda Tianya Haige memanfaatkan situasi, memaksa pernikahan, dan merebut wilayah ini untuk membangun kota baru. Bahkan pihak dari 9 Langit King sendiri ingin menjadikan Nona Mi Bao sebagai alat politik, menikahkannya dengan pihak lain demi keuntungan mereka. Dari seorang wanita bangsawan, kini jatuh ke kondisi seperti itu. Sungguh menyedihkan, kekuasaan besar runtuh dalam sekejap. Mendengar ini, mata Fang Han langsung berubah dingin. Ia sudah bisa menebak. Kematian pemilik paviliun harta kemungkinan besar berkaitan dengan sumber kejahatan, sesuatu yang tidak ditoleransi oleh dunia abadi. Namun yang lebih membuatnya marah, justru sekte Mi Bao sendiri tidak membantu, bahkan ikut memanfaatkan situasi. Di mana Mi Bao sekarang? Tanya Fang Han. Sepertinya sudah dibawa kembali ke 9 Langit King oleh para tokoh besar, jawab kultivator itu jujur. Fang Han mengangguk perlahan, lalu bertanya lagi. Tadi kamu bilang Tianya Haige memaksa pernikahan. Oh, itu sudah diketahui semua orang, jawabnya. Tianya Haige adalah kamar dagang nomor 1, didukung oleh sekte kuno Tianya. Tuan mudanya sejak lama ingin menikahi Nona Mi Bao untuk menyatukan kekuatan dan memonopoli dunia kultivasi. Bahkan ribuan tahun lalu, pemilik Tianya Haige pernah datang melamar, tapi ditolak. Sekarang pemilik paviliun harta sudah mati, mereka mencoba lagi. Tapi Nona Mi Bao tetap menolak. Akhirnya mereka marah, terus mengganggu dan menekan. Sampai akhirnya dua sekte besar turun tangan, menengahi. Hasilnya, paviliun harta dibubarkan, dan Tianya Haige menjadi penguasa dunia kultivasi. Fang Han mendengarkan tanpa bicara. Namun aura di sekitarnya mulai berubah. Berani sekali, katanya pelan. Tianya Haige ingin mati. Ia tidak bisa menerima ini. Hubungannya dengan Mi Bao bukan hal biasa. Sekarang seseorang berani menindasnya, itu sama saja menantang dirinya. Ia mengangkat kepala. Di depan itu kota Tianya Haige. Benar, senior, Anda mau membeli sesuatu? Tanya kultivator itu hati-hati. Tapi harga mereka mahal, dan tidak boleh berkonflik. Bahkan abadi semu pun bisa dirugikan di sini. Fang Han tersenyum tipis. Aku bukan datang untuk membeli. Bawa aku masuk. Dalam sekejap, mereka sudah tiba di depan kota besar itu. Gerbangnya tinggi seperti gunung. Para penjaga mengenakan pakaian biru laut, aura mereka kuat. Berhenti, turun. Semua kultivator harus berjalan masuk. Belasan ahli tingkat keabadian panjang langsung menghadang. Kultivator yang ditangkap Fang Han segera berkata, "Kami dari kamar dagang dadu, datang memberi upeti." Upeti, para penjaga tertawa dingin. Kalau begitu, serahkan dulu. Kami akan periksa. Barang bagus, kami ambil sedikit. Baru kalian boleh masuk. Jelas, ini bukan perdagangan. Ini perampokan. Kultivator itu panik, tapi Fang Han melangkah maju. Dunia kultivasi dulu tempat perdagangan suci, katanya dingin. Sekarang berubah jadi sarang sampah. Langkahnya jatuh. Bom, lebih dari 10 penjaga langsung meledak menjadi kabut darah. Tubuh mereka berubah menjadi naga darah dan langsung diserap Fang Han. Hao Dayuan, kultivator itu, langsung gemetar. Senior, Anda. Fang Han menatapnya tenang. Kamu sudah sampai tingkat ini. Tapi masih takut. Aku adalah orang Mi Bao. Tianya Haige berani menindasnya, aku datang untuk menghancurkan mereka. Hao Dayuan hampir pingsan. Belum sempat ia bicara, Fang Han sudah bergerak. Sebuah cakar naga raksasa turun dari langit. Bom! Seluruh kota Tianya Haige langsung hancur. Formasi pelindungnya pecah seperti kertas. Bangunan runtuh, energi berubah menjadi naga dan terserap. Para kultivator di dalam kota langsung terbang keluar. Berani sekali. Siapa kamu? Fang Han tidak menjawab. Ia membuka mulut. Ra,
raungan naga mengguncang langit. Dalam sekejap, ratusan kultivator jatuh seperti hujan. Artefak mereka hancur, tubuh mereka meledak. Tak ada yang bisa melawan. Ini adalah teknik naga yang baru ia kuasai, raungan naga agung. Tiba-tiba, aura kuat muncul. Seorang pria besar melangkah keluar dari kehampaan, tubuhnya dikelilingi lubang hitam. Aku adalah salah satu tetua Tianya Haige, Hanba. Berani menyerang kota kami, kau cari mati. Hao Dayuan berteriak panik. Senior, itu ahli abadi semu. Namun, sebelum kalimatnya selesai, Fang Han menghilang. Detik berikutnya, brak, Hanba langsung terbelah dua di udara. Darah menyembur, hujan darah menutupi wilayah sejauh jutaan mil. Seorang abadi semu, dibunuh dalam satu gerakan. Hao Dayuan benar-benar kaku, tangannya gemetar. Abadi semu, dibunuh seperti ini. Ia menatap Fang Han dengan mata penuh ketakutan. Orang ini, sebenarnya siapa? Ah, sekarang harga artefak, bahan, dan pil obat semakin mahal. Sejak Tianya Haige menguasai dunia kultivasi, hidup kita makin sulit. Sebuah pedang terbang tingkat tinggi saja butuh begitu banyak pil yang murni. Mana mungkin aku mampu membelinya? Pelan-pelan bicara, kalau murid Tianya Haige dengar, kita bisa celaka. Kalau mereka terus begini, dunia kultivasi lama-lama tidak ada lagi yang mau berdagang. Di sekitar kota baru milik Tianya Haige, dalam radius puluhan juta mil, berbagai kamar dagang lain beroperasi dengan muram. Para kultivator berdagang dengan wajah lesu, sambil diam-diam mengutuk Tianya Haige. Namun tiba-tiba, aura dahsyat meledak dari langit. Semua orang melihat sebuah cakar naga raksasa turun dan menghancurkan kota Tianya Haige. Siapa itu? Berani menyerang Tianya Haige? Apakah dia ingin mati? Bagus, akhirnya ada yang melawan. Tapi Tianya Haige sangat kuat, dia pasti akan menderita kerugian besar. Para kultivator ramai berspekulasi. Tak lama kemudian, seorang tokoh besar muncul dari kota. Itu Hanba, tetua Tianya Haige. Dia seorang abadi semu yang hampir menembus tingkat abadi sejati. Dulu bahkan hampir membunuh penguasa Weiyang Palace. Semua orang menahan napas, menunggu pertempuran besar. Namun, detik berikutnya, cahaya berkilat. Hanba langsung terbelah dua. Hujan darah turun dari langit. Seorang pemuda berdiri di udara, meraih tubuh Hanba dan langsung memurnikannya. Suara dingin bergema ke segala arah. Aku Fang Han, penguasa sekte pencipta dari dunia Xuan Huang. Sahabat Nona Mi Bao, hari ini aku menghancurkan kota Tianya Haige sebagai peringatan. Jika kalian tidak mundur, aku akan memusnahkan kalian. Suara itu menyebar ke seluruh ruang. Semua orang membeku. Dia membunuh Hanba dalam satu serangan. Siapa dia? Fang Han. Nama itu langsung terpatri di benak semua kultivator. Fang Han berdiri di udara, menyapu kota dengan kesadaran ilahi. Ia segera menyadari, ini hanyalah cabang, bukan markas utama. Tanpa ragu, ia menggerakkan kekuatan dunia. Bom! Ratusan kota milik Tianya Haige langsung terangkat dari tanah dan diserap ke dalam dunianya. Artefak, pil obat, bahan, semua dirampas. Bahkan para murid dan pengelola ikut terseret masuk. Dalam sekejap, seluruh wilayah kembali seperti semula. Seolah kota itu tidak pernah ada. Kekuatan Fang Han sekarang sudah cukup untuk memindahkan bintang, apalagi hanya kota. Ia berbicara sekali lagi, siapapun yang ingin hidup, datang ke dunia Xuan Huang dan bergabung denganku. Setelah itu, tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Seluruh kejadian hanya berlangsung beberapa napas. Namun dampaknya mengguncang seluruh dunia kultivasi. Di dalam peta Huang Kuan, terdengar suara. Fang Han, kau benar-benar ingin pergi ke 9 langit King untuk menyelamatkan Mi Bao. Di sana penuh dengan master kuat. Itu bukan tempat mudah. Fang Han menjawab tenang. Aku bahkan tidak takut pada hukuman surga. Apa aku harus takut pada mereka? Feng Baiyu pergi menyelamatkan orangnya sendiri. Aku juga tidak akan kalah darinya. Dalam 10 hari, kita akan kembali ke dunia Xuan Huang untuk menghadapi bencana besar. Waktu itu cukup bagiku. Suara lain berkata, paviliun harta sebenarnya adalah artefak peninggalan kuno. Jika kau bisa menguasainya, manfaatnya luar biasa. Fang Han mengerutkan kening. Jelaskan, paviliun harta adalah artefak yang disempurnakan oleh Duo Bao Tianjun. Bahkan dulu hampir setara dengan artefak tingkat raja. Dan itu adalah petunjuk untuk menemukan Duo Bao Tianjun. Duo Bao Tianjun,
Tanya Fang Han. Itu salah satu tokoh paling misterius di antara para raja abadi. Ia memiliki harta tak terhitung jumlahnya. Bahkan memiliki artefak suci legendaris, tongkat harapan, hanya kalah dari artefak penciptaan. Mata Fang Han berkilat. Kalau begitu, aku akan merebut kembali paviliun harta. Siapapun yang mengambilnya, akan kubunuh. Fang Han langsung menembus kehampaan. Ia melintasi galaksi demi galaksi. Melewati berbagai dunia, dunia es beku, dunia api, dunia kristal, beberapa dunia bahkan tidak layak dihuni. Namun ia tidak berhenti, tujuannya hanya satu, 9 Langit King, sebuah kekuatan raksasa yang jauh melampaui sekte biasa. Bahkan dikabarkan memiliki eksistensi setingkat Jin Xian. Namun Fang Han tidak takut, karena aturan dunia abadi membatasi mereka. Para ahli terlalu kuat tidak bisa bertindak bebas. Akhirnya, Fang Han berhenti di ruang hampa. Ia merasakan perubahan. Aura di sini lebih ringan, lebih murni. Bintang-bintang bersinar lebih terang. Lihat itu, kata seseorang. Di kejauhan, gunung-gunung raksasa kuno melayang di langit. Setiap gunung sebesar benua, berputar mengikuti lintasan misterius. Di atasnya, tak terhitung kultivator hidup. Dan di kedalaman, tersembunyi aura-aura mengerikan. Itulah wilayah 9 Langit King. Fang Han menyipitkan mata, tubuhnya menghilang. Ia mulai menyusup ke dalam. Ini adalah dojo 9 Langit King. Benar-benar megah, aku harus mengumpulkan informasi dulu. Fang Han muncul diam-diam di sebuah gunung kuno. Kesadaran ilahinya menyapu luas, ia segera menyadari bahwa gunung ini dipenuhi kultivator dari berbagai dunia. Di atasnya terdapat restoran, toko, bengkel artefak, dan paviliun pil obat. Setiap gunung sebesar benua, para kultivator di sini hidup damai di bawah perlindungan 9 Langit King. Tidak ada gangguan iblis ataupun ras iblis. Bahkan banyak kultivator luar yang datang untuk berdagang atau mencoba bergabung dengan sekte tersebut. Fang Han berjalan di jalan utama. Jalan itu terbuat dari batu giok putih. Di kedua sisi berjajar toko dan restoran, seperti kota dunia fana, hanya saja semua orang adalah kultivator. Ada yang memiliki kekuatan supranatural, ada yang di tingkat perubahan nasib, bahkan ada raksasa umur panjang. Namun suasana di sini lebih tenang dibanding dunia kultivasi biasa. Persaingan tidak terlalu keras. Udara dipenuhi energi spiritual murni, tempat sempurna untuk berkultivasi. Fang Han masuk ke sebuah restoran. Ia melihat daftar menu, daging naga, telur phoenix, hati merak 9 warna, inti matahari emas, lidah burung bangau abadi. Semua adalah makanan langka. Harga pun luar biasa mahal, bahkan ada yang mencapai jutaan pil yang murni. Fang Han memesan beberapa hidangan secara santai, lalu duduk sambil menyebarkan kesadaran ilahi untuk mengamati seluruh gunung. Restoran itu luas, dengan ruang-ruang privat. Para pelayan pun adalah kultivator tingkat tinggi, hampir mencapai alam umur panjang. Namun tamunya tidak banyak. Fang Han melirik sekeliling, lalu memanggil seorang pelayan. Ia melemparkan sebuah artefak kecil sebagai hadiah. Pelayan itu langsung hormat. Senior ingin bertanya apa? Fang Han berkata, apakah dojo 9 Langit King berada di gunung-gunung ini? Pelayan menjawab cepat, tidak, senior. Gunung-gunung ini hanya wilayah luar. Gerbang utama berada di ruang waktu yang lebih dalam. Gunung-gunung ini adalah peninggalan zaman kuno, dibuat untuk melindungi wilayah luar. Fang Han bertanya lagi, bagaimana cara masuk ke dalam? Pelayan ragu sejenak, lalu berkata, jika senior memahami hukum, bisa mencoba mengikuti seleksi murid. Malam ini ada perekrutan. Untuk menjadi murid luar harus mencapai rahasia umur panjang dan menguasai banyak teknik. Murid dalam harus memiliki tubuh tak hancur. Murid sejati harus memahami hukum. Fang Han bertanya tenang, bagaimana jika seseorang adalah abadi semu? Pelayan langsung gemetar, abadi semu, senior adalah abadi semu. Ia hampir berlutut, abadi semu adalah tokoh besar dimanapun. Fang Han berkata, aku ingin masuk ke 9 Langit King, tapi tidak ingin menarik perhatian. Bos tempat ini adalah murid sejati, bukan? Aku ingin bertemu dengannya. Pelayan langsung menjawab, bisa, tentu bisa, saya akan segera melapor. Ia berlari pergi. Di dalam peta Huang Kuan terdengar suara, Fang Han, kau tidak menyembunyikan kultivasimu. Bukankah lebih baik menyusup seperti sebelumnya? Fang Han menjawab dingin,
Tidak perlu, aku memang abadi semu, tapi bisa melawan makhluk abadi. Siapa yang tahu kekuatanku sebenarnya? Waktu kita terbatas. Bencana Protos sudah dekat. Tak lama kemudian, ruang bergetar. Beberapa tokoh besar muncul. Di depan mereka adalah seorang pemuda tampan, aura kuat, kultivasi tingkat ke-6 umur panjang. Namun Fang Han langsung melihat. Pemuda itu sangat berbakat, bahkan sebanding dengan jenius besar. Pemuda itu berkata dengan hormat, "Senior, saya Wang Hui, murid sejati 9 Langit King. Apa yang bisa saya bantu?" Fang Han menatapnya. Dalam sekejap, ia melihat seluruh struktur tubuh, hukum, dan energi Wang Hui dengan jelas. Kemudian, sebuah buah muncul di tangan Fang Han. Buah, umur panjang, mengandung hukum dunia. Ia langsung menekannya ke tubuh Wang Hui. Wang Hui tidak bisa bergerak. Senior, namun, bom, energi meledak. Hukum ruang, waktu, dan dunia langsung menyatu dalam tubuh Wang Hui. Dalam sekejap, ia menembus ke alam Raja Dunia. Wang Hui terkejut luar biasa. Aku menembus. Ini mustahil. Bahkan ayahku tidak bisa membantuku. Ia langsung berlutut. Senior, ini anugerah besar. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Semua pengikutnya juga ikut berlutut. Fang Han berkata tenang. Ini adalah buah umur panjang dari Raja Protos yang kubunuh. Kau tidak perlu memikirkan tingkat kultivasiku. Bahkan makhluk abadi bisa kulawan. Kata-kata itu membuat Wang Hui gemetar. Fang Han melanjutkan, aku tidak membantumu tanpa alasan. Aku datang ke sini untuk seseorang. Aku adalah pria dari Mi Bao. Sekarang, katakan padaku, apakah kau mengenalnya? Wang Hui dalam hati terkejut. Pria Mi Bao sangat menakutkan. Aku hanya tahu ayah Mi Bao adalah penguasa paviliun harta, dan ia mati saat melewati kesengsaraan. Namun ia tidak berani mengucapkannya. Ia berdiri dengan hormat dan berkata, Senior, kakak Mi Bao adalah salah satu murid paling luar biasa di 9 Langit King. Dia sudah melewati kesengsaraan dan mencapai alam abadi semu, dengan status yang sangat tinggi. Namun sekarang, situasinya tidak baik. Setelah ayahnya meninggal, beberapa tetua sekte merebut warisannya. Bahkan, mereka ingin memaksanya menikah dengan seorang tokoh besar demi keuntungan. Di mata kami, dia adalah dewi yang tak tersentuh. Tapi sekarang justru ditekan seperti itu. Wang Hui menunduk, lalu menambahkan dengan hati-hati. Hanya orang seperti senior, yang pantas bersamanya. Fang Han berbicara datar. Tianya Haige, cabangnya di dunia kultivasi sudah kuhancurkan. Kalau mereka tidak puas, biarkan saja. Di 9 Langit King ini, siapa yang berani menekan Mi Bao? Aku baru saja berburu 2 kaisar naga di dunia naga. Sepertinya, aku perlu membunuh makhluk abadi lagi. Nada suaranya ringan, namun membuat semua orang merinding. Dalam hati, Wang Hui terguncang hebat. Memburu kaisar naga, Yu Sheng, Gong Gan Ge. Itu adalah legenda dalam catatan sekte. Ia sadar, jika ini benar, maka Fang Han bukan sekadar abadi semu biasa. Ia segera menjadi lebih hormat. Wang Hui berkata hati-hati, senior pasti bisa menyelamatkan kakak Mi Bao. Namun, 9 Langit King memiliki banyak master kuat. Fang Han memotong, aku tahu, aku tidak ingin menjadi musuh seluruh sekte. Tapi aku akan memberi mereka kesempatan. Bawa aku bertemu gurunya. Kalau mereka masih keras kepala, aku tidak akan menahan diri. Wang Hui gemetar. Ia tahu, ini bukan ancaman kosong. Jika menolak, ia bisa mati seketika. Ia segera berkata, saya akan membantu, senior. Bagus, kata Fang Han. Bawa aku ke ayahmu, dia pasti tahu lebih banyak. Wang Hui memimpin jalan. Mereka memasuki formasi teleportasi kuno. Dalam sekejap, ruang berubah. Saat mereka keluar, lingkungan berubah drastis. Udara dipenuhi energi murni. Bahkan 30% adalah energi yang murni. Ini jelas tempat kultivasi tingkat tinggi. Di kejauhan, sebuah gunung menjulang seperti pedang. Di atasnya hanya ada pondok sederhana. Namun, aura yang dipancarkan sangat kuat. Seorang pria tua duduk di sana. Saat Fang Han muncul, pria tua itu membuka mata. Ada tamu datang. Ia menatap tajam. Wang Hui, kultivasimu. Wang Hui berkata hormat. Ayah, senior ini yang membantu saya menembus alam Raja Dunia. Beliau adalah dermawan besar saya. Pria tua itu terkejut. Apa? Bahkan makhluk abadi pun tidak bisa melakukan itu.
Fang Han berkata tenang, tidak bisa dilakukan oleh makhluk abadi. Ia mengangkat tangan. Bom, sebuah pusaran besar muncul. Tubuh pria tua itu langsung tersedot. Berani, pria tua itu meledak dengan kekuatan. 9 cahaya suci muncul di belakangnya. Namun, Fang Han menjentikkan jari. Petir bintang kehidupan meledak. Semua cahaya langsung hancur. Pria tua itu gemetar. Petir bintang kehidupan. Kau bisa mengendalikan kekuatan kesengsaraan. Wang Hui cepat berkata, ayah, dia adalah pria Mi Bao. Dia datang untuk menjemputnya. Pria tua itu langsung berubah sikap. Ia memberi hormat dalam. Senior, saya Wang Jiangliu. Kultivasi senior, luar biasa. Namun, Guru Mi Bao adalah tetua tertinggi. Dia adalah makhluk abadi sejati. Statusnya sangat tinggi. Dan, sebaiknya jangan menyebut hubungan itu secara langsung. Itu bisa menimbulkan masalah besar. Fang Han berkata singkat, tidak masalah. Bawa aku ke sana. Mereka segera bergerak. Fang Han menyadari, struktur ruang di sini sangat kompleks. Berlapis-lapis seperti dunia, bertingkat, sangat misterius. Tak lama, mereka tiba di sebuah dojo besar. Di gerbang tertulis, Dongling Dojo. Wang Jiangliu menjelaskan, ini adalah salah satu dojo utama 9 Langit King. Hanya mereka yang memahami hukum yang bisa masuk. Mi Bao berlatih di sini. Sebagian besar murid di sini adalah perempuan. Banyak pria datang ke sini untuk mengejar mereka. Fang Han melihat sekeliling. Semua murid di sini minimal sudah memahami hukum. Tempat ini benar-benar elit. Namun, ia tidak merasakan aura Mi Bao. Ia mengerutkan kening. Di mana dia? Wang Jiangliu menjawab serius. Dia tidak di sini. Dia telah dibawa ke wilayah rahasia tertinggi. Para tetua sedang menginterogasi soal warisan ayahnya. Dan, tekanan terhadapnya semakin besar. Bahkan, dia mungkin akan dipaksa menjalani kesengsaraan lagi. Udara menjadi dingin. Aura Fang Han berubah. Bahaya mulai menyebar. Jadi, Mi Bao tidak ada di Dongling Dojo. Fang Han sedikit kecewa. Namun ia segera memahami. 9 Langit King pasti sedang menyelidiki warisan ayah Mi Bao, terutama sumber segala kejahatan, yang bahkan dunia abadi tidak mentolerir. Ia tahu betapa mengerikannya kekuatan itu. Bahkan dengan kekuatannya sekarang, ia masih tidak mampu melawannya. Entah benda itu sudah dihancurkan oleh hukuman surga, atau jatuh ke tangan 9 Langit King. Tapi apapun yang terjadi, aku harus membantu Mi Bao merebut kembali paviliun harta. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Wang Hui, jadi kamu di sini. Sekelompok kultivator wanita datang. Di depan mereka, seorang wanita cantik dan dingin, rambutnya seperti phoenix, auranya kuat. Ia adalah kultivator tingkat 8 umur panjang, alam gua langit. Di sampingnya, seorang pria berwajah panjang berjalan berdampingan, berbicara santai dengannya. Wang Hui melihat wanita itu. Matanya bersinar sesaat, namun langsung meredup saat melihat pria di sampingnya. Ada amarah di wajahnya. Wanita itu berkata, Wang Hui, itu kamu. Pria di sampingnya bertanya pelan. Siapa dia? Wanita itu menjawab, putra tetua Wang Jiangliu. Yang di sana itu ayahnya, seorang abadi semu. Pria itu tersenyum dingin. Begitu ya, kamu tertarik padanya. Sayang sekali, Luo Zhen sudah memilihku. Lagi pula, apa arti Raja Dunia? Di 9 Langit King, hanya yang menjadi abadi sejati yang benar-benar dihormati. Wang Hui maju. Aku sudah menembus alam Raja Dunia. Kau pernah bilang, kalau aku mencapai itu, kita bisa bersama. Pria itu tertawa dingin. Naif. Luo Zhen akan segera menjadi abadi semu. Dan aku juga akan segera mencapainya. Dengan ayahku yang akan menjadi makhluk abadi, kami pasangan yang sepadan. Pergi saja. Nama, Mi Bao, disebut. Luo Zhen tersenyum sinis. Dia terlalu sombong. Sekarang dia ditekan oleh sekte. Aku pasti akan melampauinya. Mendengar itu, Wang Hui marah. Ia langsung menyerang. Namun, pria itu melambaikan tangan. Kekuatan gua langit muncul. Energi Wang Hui langsung tersedot. Ia hampir jatuh satu tingkat. Saat itu, Wang Jiangliu bergerak. Dengan satu jentikan, ia mematahkan serangan itu. Berani sekali kau, anak Zenan. Aku akan mendidikmu menggantikan ayahmu. Ia mengangkat tangan. Sebuah teknik besar turun. Tangan surgawi tertinggi. Tekanan mengerikan langsung menekan pria itu. Namun, ruang tiba-tiba robek. Bom! Sebuah pukulan muncul dari kehampaan.
langsung menghancurkan teknik itu. Wang Jiangliu mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Dari celah ruang, muncul seorang pria besar. Tubuhnya kokoh, aura mendominasi langit. Ini adalah Master Puncak Abadi Sejati. Setengah langkah menuju alam makhluk abadi. Lai Zenan, Wang Jiangliu berkata dengan marah. Pria itu tersenyum dingin. Ya, aku. Siapa yang berani menyentuh anakku? Anaknya, pria berwajah panjang, bernama Lai Lei. Lai Zenan berkata dengan sombong. Kau hanya abadi semu, berani berbicara setara denganku. Perbedaan kekuatan terlihat jelas. Abadi sejati puncak, jauh melampaui abadi semu. Di sekitar mereka, para murid mulai berbisik. Lai Zenan terlalu kuat, Wang Jiangliu bukan tandingannya. Ini karena masalah Mi Bao. Tiba-tiba, sebuah kekuatan lembut muncul. Sebuah jembatan emas terbentang. Aura abadi memenuhi udara. Seseorang berbicara, cukup, ini adalah Dongling Dojo, bukan tempat kalian bertarung. Semua orang langsung diam, mereka melangkah ke jembatan emas. Dalam sekejap, mereka tiba di dalam dojo. Di sana, seorang gadis muda duduk, wajahnya seperti remaja 17 tahun. Namun, di dalam tubuhnya mengalir hukum keabadian. Aura yang tak terukur, ia bisa naik ke dunia abadi kapan saja. Dia adalah pemimpin Dongling Dojo, Guru Mi Bao, makhluk abadi sejati. Lai Zenan berkata, aku datang untuk putraku. Sebentar lagi aku akan menjadi makhluk abadi. Itu akan menguntungkan dojo ini. Dongling berkata tenang, benarkah? Ia menoleh ke Wang Jiangliu. Kau datang untuk apa? Wang Jiangliu berkata, aku tidak datang untuk urusan pribadi. Orang ini, ia adalah pria Mi Bao. Semua orang langsung terkejut. Dongling, Lai Zenan, semua mata tertuju pada Fang Han. Fang Han berdiri tenang, wajahnya dingin. Ia berkata perlahan, benar, aku adalah pria Mi Bao. Aku datang untuk membawanya pergi dari sini. Suasana langsung membeku. Pria Mi Bao datang untuk membawanya pergi dari 9 Langit King. Orang pertama yang tersadar adalah Lai Zenan. Ia langsung tertawa keras, menatap Fang Han dengan penuh ejekan. Menarik, benar-benar menarik. Aku tak menyangka akan melihat hal selucu ini dalam hidupku. Anak muda, kau hanya seorang abadi semu, tapi berani mengaku sebagai pria Mi Bao. Apakah kau gila, atau sekadar tidak tahu diri? Kau tahu seberapa besar masalah yang sedang dihadapi Mi Bao sekarang? Bahkan gurunya sendiri, Dongling Taoist, yang berada di puncak kekuatan tingkat abadi sejati, tidak mampu menolongnya. Dan kau ingin membawanya pergi. Benar-benar kesombongan yang keterlaluan. Ia lalu berteriak dengan nada dingin. Wang Jiangliu, dari mana kau menemukan orang gila seperti ini dan membawanya masuk ke dojo 9 Langit King? Wang Hui segera mengirimkan transmisi pikiran, namun Fang Han hanya mengangkat tangan, menghentikannya. Ia melangkah maju, tidak mempedulikan Lai Zenan maupun yang lain. Tatapannya langsung tertuju pada Dongling. Dongling Taoist, kau adalah guru Mi Bao. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku datang dari dunia kultivasi. Aku tahu ayahnya gagal naik ke dunia abadi. Dan warisan paviliun harta dirampas oleh orang-orang dari 9 Langit King. Katakan padaku, siapa yang berada di balik ini semua? Aku akan membunuhnya. Nada bicaranya tenang, seolah membunuh seseorang hanyalah perkara sepele. Lancang, wajah Lai Zenan berubah. Berani sekali kau bicara seperti itu di wilayah 9 Langit King. Namun Dongling mengangkat tangan. Cukup, ia menatap Fang Han dalam-dalam. Aku percaya kau memang pria Mi Bao. Karena ia memang telah melakukan kultivasi ganda dengan seseorang. Aku juga pernah meramalkan bahwa ia akan menemukan takdirnya. Tapi, semua ini terjadi justru karena dirimu. Mi Bao berhasil menembus ke tingkat abadi sejati. Ayahnya mencoba membuka gerbang dunia abadi, dan gagal. Kau datang untuk membawanya pergi. Keberanianmu memang patut dipuji. Tapi kekuatanmu masih jauh dari cukup. Seorang abadi semu, di luar mungkin dihormati sebagai puncak dunia. Tapi di 9 Langit King, itu tidak berarti apa-apa. Jika kau mencapai tingkat abadi sejati, mungkin kau punya hak bicara. Tapi tetap tidak cukup untuk membawa Mi Bao pergi. Fang Han tersenyum tipis. Tidak cukup, abadi sejati. Apa itu abadi sejati? Dongling, aku akan memperlihatkan padamu kekuatanku. Pilihan Mi Bao tidak mungkin salah. Bocah, Lai Zenan akhirnya kehilangan kesabaran. Keluar dari sini, ia mengibaskan lengan.
sebuah kekuatan dahsyat langsung menghantam Fang Han, cukup untuk melemparkannya keluar dari dunia ini. Namun, mata Fang Han berkilat dingin. Aura di tubuhnya sedikit bergetar. Semua serangan itu lenyap. Dengan kemampuanmu, bahkan tidak bisa melihat kekuatanku. Masih bermimpi menjadi abadi. Aku rasa hidupmu akan habis sebelum itu. Dalam sekejap, Fang Han sudah muncul di depan Lai Zenan. Bom! Seperti gunung abadi runtuh. Lai Zenan terpukul dan terlempar jauh. Darah muncrat. Hukum kehidupan dan kematiannya menjadi kacau. Ia terbang puluhan kilometer, menghantam ruang hampa. Tubuhnya gemetar. Darah hitam terus keluar dari mulutnya. Semua orang tercengang. Wang Jiangliu, Wang Hui, Luo Zhen, bahkan Dongling, terkejut. Lai Zenan, seorang abadi sejati puncak, dipukul tanpa bisa melawan. Tidak mungkin. Luo Zhen membuka mulut lebar, seperti kehilangan akal. Namun Lai Zenan meraung. Ia bangkit, rambut berantakan, tubuh berlumuran darah. Matilah. Teknik terlarang, penghubung hidup dan mati. Langit berubah merah darah. Hujan darah turun. Sebuah tangan raksasa terbentuk, mengandung lebih dari 80 hukum Dao. Menekan segalanya. Teknik terlarang. Wang Jiangliu, pucat, apakah kau tidak takut hukuman sekte? Namun Fang Han tetap tanpa ekspresi. Ia hanya mengangkat tangan. Bayangan 33 lapisan langit muncul. Sedikit bergetar. Bom! Teknik itu hancur total. Lenyap tanpa sisa. Kemudian, tamparan. Lai Zenan kembali terpental. Darah muncrat lebih hebat. Kesini. Fang Han mengulurkan tangan. Teknik tangan langit biru muncul. Energi penciptaan berputar. Dalam sekejap, leher Lai Zenan tercekik di tangannya. Tubuhnya terangkat ke udara. Ia merontak. Kakinya menendang kosong. Matanya penuh ketakutan. Putranya, Lai Lei, hampir pingsan. Wang Hui dan Wang Jiangliu. Pikiran mereka kosong. Dia benar-benar bisa memburu Kaisar Naga. Fang Han berbicara pelan. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat? Abadi sejati tidak berarti apa-apa bagiku. Siapapun yang menghalangiku membawa Mi Bao akan berakhir lebih buruk darimu. Lai Zenan tidak mampu berkata apa-apa. Kehendaknya hancur total. Saat itu, Dongling akhirnya berbicara. Aku tidak menyangka Mi Bao menemukan seseorang sepertimu. Keberuntungannya memang luar biasa. Ia benar-benar terkejut. Bahkan dirinya tidak bisa mengalahkan Lai Zenan semudah itu. Lepaskan dia. Membunuhnya akan menimbulkan masalah besar. Fang Han mengangguk. Baik, aku memang tidak datang untuk membunuh. Tapi jika ada yang memaksaku, aku tidak keberatan membantai. Ia melempar Lai Zenan seperti anjing. Langsung terlempar ke dalam kehampaan. Lai Lei gemetar, tak berani bersuara. Dongling melambaikan tangan. Semua orang diusir. Kini hanya tersisa mereka berdua. Fang Han tersenyum tipis. Bagaimana? Sekarang kau sudah melihat kekuatanku. Dongling menarik napas dalam. Kekuatanmu tak terukur. Kau bahkan bisa menekan tingkat abadi sejati. Ia mengangguk perlahan. Baik, dengan kekuatanmu, mungkin masih ada harapan. Duduk, akan kuceritakan semuanya tentang Mi Bao. Aku tahu masalah ini sangat serius, tapi Mi Bao harus dibawa keluar. Fang Han duduk, lalu memberi isyarat kepada Wang Jiangliu dan Wang Hui untuk ikut duduk, mendengarkan penjelasan Dongling Taoist. Ayah dan anak itu memiliki status cukup tinggi di 9 Langit King. Dengan melibatkan mereka, Fang Han bisa menambah pengaruh dan membuka jalur kontak. Jika perlu, mereka bisa membantu membangun kekuatan di dalam sekte. Namun Fang Han tetap berhati-hati. Ia tahu, di 9 Langit King terdapat banyak tokoh tersembunyi, bahkan mungkin ada keberadaan tingkat legendaris. Jika tidak terpaksa, ia tidak ingin membantai. Tapi, jika perlu, ia tidak akan ragu membunuh hingga darah mengalir seperti sungai. Dongling menghela napas. Semua ini berawal dari ayah Mi Bao. Saat ia mencoba naik ke dunia abadi, ia melanggar aturan langit dan dihancurkan oleh hukuman surgawi. Kemudian 9 Langit King menerima dekrit dari dunia abadi. Paviliun harta dibagi-bagi, dan Mi Bao diinterogasi. Sekarang, ia ditahan di penjara utama sekte. Aku tidak bisa menolongnya. Mata Fang Han menjadi dingin. Lagi-lagi dunia abadi. Dalam pikirannya terlintas satu persatu. Fang Qingsui, Yan Suitian, sekarang Mi Bao, semuanya ditekan oleh dunia abadi. Di dalam hatinya, muncul niat untuk menghancurkan dunia abadi itu sendiri. Bagaimana situasinya sekarang?
Tanya Fang Han. Dongling menjawab dengan tegas. Tidak perlu terlalu banyak rencana rumit. Kita hadapi saja langsung. Kekuatanmu cukup untuk menekan abadi sejati. Di seluruh 9 langit King, selain para leluhur tua yang menyembunyikan diri dari pengawasan dunia abadi, hampir tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jika kita pergi bersama dan menunjukkan kekuatan, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Kita bisa melihat situasi dan bertindak sesuai kesempatan. Fang Han mengangguk dalam hati. Ia memahami satu hal penting. Para monster tua tingkat tinggi tidak bisa bertindak sembarangan, karena mereka diawasi oleh dunia abadi. Jika mereka bergerak, mereka akan langsung dipaksa naik atau dihukum. Artinya, ia memiliki celah. Dalam sekejap, pemahaman Fang Han meningkat. Ia mulai merasakan sentuhan hukum hidup dan mati. Langkah menuju abadi sejati. Namun ia menahan diri. Belum saatnya, aku harus menyimpan kekuatan. Sekali menembus, harus langsung mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, Wang Jiangliu berbicara dengan hati-hati. Senior, aku bisa menghubungi beberapa tetua dan penguasa Dao lainnya. Mereka bisa membantu. Dongling mengangguk. Lakukan. Jika berhasil, aku akan mempertimbangkan hubungan antara Luo Zhen dan putramu. Wang Jiangliu dan Wang Hui segera pergi. Wang Hui tampak sangat bersemangat. Dengan dukungan Fang Han, posisinya akan naik drastis. Setelah mereka pergi, suasana menjadi sunyi. Hanya tersisa Fang Han dan Dongling. Dongling diam-diam menatap Fang Han. Di matanya, Fang Han seperti gunung tak tergoyahkan. Jika dia terus berkembang, akan mencapai tingkat apa? Mi Bao benar-benar memilih orang yang tepat. Tiba-tiba, sebuah pesan melesat dari kehampaan. Seperti pedang ilahi, Dongling menangkapnya. Wajahnya langsung berubah. Pergi, sidang umum akan dimulai. Masalah Mi Bao akan dibahas hari ini. Namun saat itu, sebuah fluktuasi muncul dari tubuhnya. Fang Han langsung merasakannya. Aura, Mi Bao, dan juga 4 kata kuno, Endless Origin. Fang Han mengerutkan kening. Apa itu? Dongling tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Endless Origin. Ia benar-benar memahami teknik itu. Itu adalah teknik tertinggi 9 langit King. Bahkan aku belum bisa memahaminya. Teknik ini berkaitan dengan kekuatan asal-usul alam semesta. Biasanya hanya bisa disentuh oleh abadi sejati atau lebih tinggi. Tapi Mi Bao melakukannya sekarang. Jika dia selamat, dia pasti akan mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan menjadi makhluk abadi bukan hal mustahil. Fang Han berdiri. Kalau begitu kita pergi. Aku juga ingin melihat siapa saja yang berani menindasnya. Kekuatan dalam tubuhnya mulai berputar. Siap bertarung kapan saja. Baik, Dongling terbang lebih dulu. Fang Han mengikuti. Keduanya menembus ruang demi ruang, hingga tiba di altar utama 9 langit King. Tempat itu berada di sebuah dunia kecil. Tidak ada bangunan, hanya kehampaan bercahaya. Awan abadi. Waktu terasa mengalir perlahan. Namun, saat mereka masuk, singgasana mulai muncul satu persatu. Tokoh-tokoh besar muncul, duduk di atas tahta. Di bawah mereka berdiri para murid dan pengikut. Yang terlemah pun berada di tingkat abadi semu. Dongling duduk di tahtanya. Fang Han berdiri di bawahnya, diam mengamati. Semakin banyak singgasana muncul, semakin banyak tokoh kuat hadir. Fang Han diam-diam terkejut. Ia melihat lebih dari 10 abadi sejati, dan jumlahnya terus bertambah. Dongling berbisik, di 9 langit King, ada 18 penguasa Dao, juga Raja Pelindung, Wakil Pemimpin, dan Pemimpin Sekte. Semua akan hadir hari ini. Pertemuan besar akan segera dimulai, dan pusatnya adalah Mi Bao. Fang Han diam-diam merenung. 18 penguasa Dao, berarti 18 abadi surgawi. Ditambah para Raja Pelindung, Wakil Pemimpin, dan Pemimpin Sekte. Kekuatan 9 langit King memang sangat mengerikan. Lalu ia bertanya, apakah ada tokoh tua legendaris? Misalnya tingkat Jin Xian. Dongling menggeleng. Aku belum pernah melihat mereka. Sebagian bersembunyi di ruang misterius, sebagian sudah pergi, sebagian mungkin sudah lenyap. Tapi ada satu tempat legendaris, disebut ruang asal. Mungkin di sana ada para monster tua itu. Namun secara umum, yang benar-benar berkuasa sekarang tetap para abadi surgawi. Pemimpin sekte bahkan hampir mencapai tingkat lebih tinggi, meski belum menembus. Fang Han mengangguk pelan. Ia tidak terlalu khawatir. Artefak abadi,
ia sudah melihat yang lebih kuat. Dengan 8 Budisme dan tekniknya sekarang, ia tidak lagi seperti dulu. Dongling melanjutkan dengan nada serius. Kali ini pemimpin sekte sedang berada di ruang asal. Rapat ini dipimpin oleh wakil pemimpin. Salah satunya, Huaksu lukisan hampa. Ia sangat ingin menguasai harta Mi Bao. Orang ini sangat kuat, puncak abadi surgawi. Kamu harus hati-hati. Fang Han tersenyum dingin. Siapapun yang menyentuh Mi Bao adalah musuhku. Bom, 2 singgasana platinum naik ke udara. Aura mereka setara kaisar naga. Dongling berkata pelan. Itu wakil pemimpin kiri Huaksu dan wakil kanan Yun Fei Yang. Tatapan Fang Han menyapu. Huaksu tampak seperti pemuda pucat, namun matanya dalam dan tak tergoyahkan. Ia seperti pilar langit. Jika bergerak, langit dan bumi akan terguncang. Tatapan Huaksu tiba-tiba mengarah ke Fang Han. Kesadaran ilahi menembus tubuhnya, menyelidiki setiap bagian. Fang Han hanya tersenyum dingin. Ia langsung menggunakan teknik penyamaran tingkat tinggi. Aura aslinya diganti. Dalam persepsi Huaksu, Fang Han hanya abadi semu biasa. Huaksu menarik pandangannya, tak lagi peduli. Tak lama, semua tokoh besar hadir. Seluruh altar menjadi sunyi. Seorang penguasa Dao tua berdiri. Untuk apa rapat ini diadakan? Huaksu menjawab, untuk membahas masalah murid Dongling, Mi Bao. Beberapa langsung mencibir, hanya murid, perlu rapat sebesar ini. Huaksu menjelaskan, masalah ini melibatkan dunia abadi. Juga melibatkan sekte Tianya. Jika salah langkah, kita bisa bermusuhan dengan kekuatan besar. Seorang wakil pemimpin lain, lelaki tua santai, menambahkan, kita harus memberi hormat pada utusan Tianya yang akan datang. Suasana mulai memanas. Penguasa Dao, setelah angin, mencibir. Ini semua tanggung jawab Dongling. Dia harus menjelaskan. Dongling langsung berdiri. Kalau mau bertarung, silakan. Aku tidak takut padamu. Ketegangan meningkat. Tiba-tiba, seorang wanita maju. Anggun, dingin, penuh percaya diri. Biarkan murid kita bertarung saja. Tidak perlu para master turun tangan. Dia adalah Yan Qingcheng, murid utama dojo setelah angin. Semua terkejut. Dia sudah menjadi abadi sejati. Setelah angin tersenyum dingin, katanya Mi Bao jenius. Sekarang lihat, siapa yang lebih hebat. Saat itu, Fang Han, yang sejak tadi diam, melangkah maju. Aku yang akan bertarung. Semua langsung terdiam. Siapa dia? Sejak kapan Dongling punya murid pria? Huaksu langsung berdiri. Dongling, ini melanggar aturan. Dongling menjawab dengan tenang. Dia bukan murid. Dia adalah suami Mi Bao. Seluruh aula meledak. Suami, mustahil. Dia cuma abadi semu. Setelah angin tertawa keras. Dongling, kamu mempermalukan sekte. Huaksu juga marah. Kamu mau mempermalukan 9 langit king di depan Tianya. Fang Han akhirnya berbicara. Suaranya tenang, tapi mematikan. Kalau kalian meremehkan Mi Bao, berarti meremehkanku. Matanya berkilat dingin. Dojo setelah angin, hari ini akan dihapus. Bom, dari atas. Kepalanya, muncul cakar naga raksasa, menutupi langit. Langsung mencengkeram singgasana dojo setelah angin. Serangan pertama, dimulai. Serangan Fang Han kali ini, bukan lagi kekuatan abadi semu biasa. Ia sepenuhnya mengerahkan 8 Budisme, kekuatan leluhur naga, cermin leluhur penyihir, 33 langit 33 heavenly treasures. Bahkan jejak kekuatan artefak para dewa. Pada inti kekuatannya, 8 Budisme telah menyatu dalam tubuhnya, menjadikannya memiliki kekuatan untuk melawan dewa. Bom, cakar naga leluhur 10 cakar turun. Seluruh altar 9 langit king langsung retak, ruang dan waktu bergetar. Serangan itu bahkan belum benar-benar mendarat, tapi tekanan saja sudah cukup untuk menghancurkan. Singgasana dojo setelah angin langsung hancur. Para muridnya, tubuh meledak, daging dan darah hancur, bahkan substansi keabadian ikut rusak. Yan Qingcheng, yang sudah mencapai tingkat abadi sejati, langsung muntah darah. Hanya oleh tekanan, hukum hidup dan matinya, retak, kultivasinya, jatuh dari abadi sejati abadi semu. Ah, penguasa dojo setelah angin akhirnya bergerak. Ia mengamuk, angin menyapu 3000 dunia. Dao seperti angin, menghancurkan alam semesta, teknik abadi meledak satu demi satu. Badai kosmik, menghancurkan ruang. Namun, Fang Han hanya tersenyum dingin. Terlalu lemah, ia melangkah, tubuhnya berubah.
setengah manusia, setengah naga. Di belakangnya, bayangan seluruh dunia naga muncul. Ia mengayunkan tinju. 33 langit, tinju penciptaan. Langit ditutup, langit dibalik. Bom, bom, bom. Semua teknik abadi langsung dihancurkan. Dalam satu gerakan, ia menekan penguasa setelah angin hingga membungkuk. Tak mampu berdiri. Teknik putus asa. Penguasa setelah angin membakar umur panjangnya. Bayangan Raja Langit muncul di atas kepalanya. Namun, Fang Han tidak memberi kesempatan. Ia melangkah lagi. Di tangannya, muncul bayangan senjata, tombak penghakiman. Bang! Bayangan Raja Langit langsung hancur. Fang Han muncul di depannya. Duar, satu pukulan. Seluruh lengan penguasa setelah angin meledak. Ia terpental, abadi surgawi, dipukul mundur tanpa perlawanan. Saat itu, seorang penguasa Dao lain menyerang. Pria gagah, aura seperti tombak. Tinju menghancurkan bintang. Namun, Fang Han bahkan tidak menoleh. Ia melemparkan bayangan tombak lain. Tombak pembalasan. Bom! Serangan lawan hancur. Tombak langsung menusuk jantungnya. Pria itu terpaksa mundur panik. Belum sempat bernapas, Fang Han sudah menyerang lagi. Siapapun yang menghalangi, mati. Saat itu, penguasa Dao ketiga ikut menyerang. Api kosmik, teknik abadi. Namun, Fang Han mengangkat dua jari. Sebuah pedang muncul, pedang kehilangan. Semua api, padam, semua teknik, hancur. Langkah Fang Han menggetarkan ruang. Setiap langkah, seperti akhir dunia. Tiga abadi surgawi, mundur bersamaan. Untuk pertama kalinya, mereka merasa takut saat Fang Han hendak melanjutkan serangan. Suara terdengar, berhenti. Dongling Daois berbicara, ini altar utama sekte. Jika kau membunuh abadi surgawi di sini, konsekuensinya tidak bisa dikendalikan. Semua orang terdiam. Kata-kata itu menyadarkan mereka, membunuh abadi surgawi. Bahkan mereka tak berani membayangkannya. Fang Han berhenti, aura kekuatannya ditarik kembali. Namun tekanan itu masih terasa. Ia berdiri di samping Dongling. Lebih tinggi, lebih agung, seperti penguasa langit dan bumi. Aku sudah bilang sejak awal, aku tidak ingin bertarung. Tapi jika kalian memaksaku, jangan salahkan aku. Martabat penciptaan tidak bisa dihina. Siapa yang berani menghalangiku mengambil Mi Bao, akan kubunuh. Keheningan. Semua penguasa Dao terdiam. Tak satu pun berani bergerak. Mereka semua memahami satu hal. Pria ini benar-benar bisa membunuh mereka. Bisikan mulai menyebar. Siapa dia sebenarnya? Ini kekuatan apa? Bahkan tiga penguasa Dao tidak bisa menahannya. Apakah dia benar-benar suami Mi Bao? Kalau iya, ini bukan masalah kecil lagi. Bahkan Huaxu, yang sebelumnya meremehkan, kini menatap Fang Han dengan serius. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, ia telah salah menilai orang ini. Dan mungkin, seluruh 9 langit King, akan menghadapi badai besar. Fang Han berdiri tegak di tengah altar. Tatapan para petinggi 9 langit King, tidak ia pedulikan sedikit pun. Barusan hanya pemanasan, suaranya bergema seperti lonceng surgawi. Sekarang, apakah aku sudah cukup memenuhi syarat untuk berbicara soal Mi Bao? Keheningan langsung menyelimuti seluruh altar. Huaxu akhirnya berbicara. Kau Fang Han, pemimpin sekte. Benar. Fang Han tersenyum tipis. Huaxu menatapnya dalam. Mi Bao telah melakukan kesalahan besar. Dia dihukum oleh dunia abadi. Jika kau tahu kesalahannya, kau tidak akan bertindak seperti ini. Fang Han mengangkat tangan, memotong pembicaraan. Aku tidak tertarik. Benar atau salah, tidak penting. Siapapun yang menyentuhnya, akan kubunuh. Suaranya datar, tapi mematikan. Langit ingin menghukumnya. Aku hancurkan langit. Bumi ingin menghancurkannya. Aku bunuh bumi. Tatapannya langsung menancap ke Huaxu. Dan kau, panggil aku Master Sekte. Kalau tidak, kau tidak akan lolos dari kematian. Seluruh aula membeku. Beberapa murid wanita diam-diam tergetar. Pria seperti ini, siapa yang tidak mau? Bahkan Yan Qingcheng, yang tadi kalah, tak bisa menyembunyikan rasa iri. Namun Huaxu meledak marah, arogan, aura membunuhnya meledak. Hukum Dao di kepalanya berputar. Apakah kau ingin melawanku? Fang Han melangkah maju. Ya, bukankah kau yang memenjarakan Mi Bao? Kalau begitu, aku akan lihat kemampuanmu. Siapapun yang menyentuh wanitaku, akan mati. Saat itu, seorang pria berdiri.
tubuh seperti menara besi, aura berat seperti gunung. Pantom Lao King, anak muda, langit bukan milikmu, kesombonganmu akan membunuhmu. Fang Han tertawa, langit, aku adalah langit. Seketika, tubuhnya menghilang. Bom, singgasana Pantom King, langsung retak, seluruh ruang, terdistorsi. Dalam persepsinya, hanya ada satu hal, Fang Han, langit runtuh, bumi pecah, segala hukum hancur. Ia bahkan tidak bisa bergerak. Dengan susah payah, ia mengangkat tangan, menyerang. Namun, serangan Fang Han sudah datang. Tinju penciptaan, hancurkan langit. Pantom King menggertakkan gigi. Ia membakar umur panjangnya, ratusan ribu tahun. Semesta berduka, teknik pamungkas 9 langit King. Kesedihan seluruh dunia, menjadi kekuatan. Langit dan bumi bergetar, ledakan terjadi. Seluruh area, tertutup energi. Tak seorang pun bisa melihat. Para petinggi terkejut, itu teknik pembunuh. Dia bahkan rela mengorbankan umur. Namun, di dalam badai itu, suara Fang Han terdengar, lemah. Bom, bayangan 33 langit muncul kembali. Semua energi, disapu habis. Fang Han melangkah keluar, setiap langkah, menghancurkan ruang. Ia menekan maju, di balik tekniknya, kekuatan tak terlihat mengalir. Kekuatan takdir, dengan satu pukulan, duar, tubuh Pantom King, langsung tertembus. Artefak hancur. Pertahanan runtuh, hukum Dao pecah, ia kalah telak, seluruh aula, gempar, teknik pembunuh kalah. Ini tidak masuk akal, dia bahkan belum serius. Ini kekuatan apa? Dia seperti mengendalikan takdir. Para penguasa Dao mulai takut, bahkan Huaxu tidak lagi tenang. Fang Han berdiri di udara, seperti penguasa mutlak. Pantom King, kau tidak bisa lepas. Ia menyapu seluruh aula dengan tatapan dingin. Serahkan Mi Bao, atau aku akan membunuh semuanya. Keheningan total, tak ada yang berani menjawab. Untuk pertama kalinya, 9 langit King menyadari, mereka tidak sedang menghadapi musuh biasa. Mereka menghadapi bencana. Setelah mengalahkan Pantom Lao King, nama Fang Han benar-benar mengguncang seluruh altar. Para petinggi 9 langit King akhirnya sadar. Semua yang hadir adalah abadi sejati, abadi surgawi. Tapi satu lawan satu, tak satu pun mampu menahannya. Bahkan jika 3 atau 4 abadi surgawi menyerang bersama, hasilnya tetap tidak pasti. Karena Fang Han sekarang menyatu dengan 8 Buddhisme, menggunakan tubuh sebagai artefak, menguasai tinju penciptaan 33 langit. Energinya hampir tak pernah habis. Yang paling menakutkan, setiap kali bertarung, dia menjadi lebih kuat. Tidak ada yang mengerti kenapa. Padahal kenyataannya, di setiap pertempuran, Fang Han terus menyempurnakan janin kekacauan. Semakin kuat lawan, semakin cepat ia berkembang. Saat itu, seorang raja pelindung berdiri, Xuan Luo Lao King. Fang Han, jangan sombong, ini altar 9 langit King. Jika semua penguasa Dao dan raja pelindung menyerang bersama, kau pasti mati. Namun, tidak ada yang langsung bergerak. Semua ragu, karena satu hal, tidak ada yang mau jadi orang pertama yang mati. Fang Han tersenyum, kalian mau menyerang bersama, silakan. Tapi, siapapun yang bergerak dulu, akan kubunuh lebih dulu. Keheningan, tatapannya menyapu seluruh aula, aura perangnya, seperti bintang paling terang di alam semesta. Bahkan Xuan Luo Lao King, yang tadi paling vokal, wajahnya langsung pucat. Ia ingin bergerak, tapi tidak berani. Di tangan Fang Han, muncul bayangan senjata, tombak penghakiman, tombak pembalasan, pedang kehilangan. Meski hanya bayangan, auranya sama seperti artefak asli. Tak seorang pun berani mengambil risiko. Namun, satu orang akhirnya melangkah maju. Huaxu, aku akan jadi yang pertama. Aura langsung berubah. Langkah demi langkah, ia mendekati Fang Han. Setiap langkah, menekan ruang. Di belakangnya, muncul bayangan. Raja-raja kuno, penguasa dunia, para bijak agung, ribuan bayangan, menyatu menjadi satu. Raja dari segala raja, teknik pamungkas, raja dari raja, para penguasa Dao langsung terkejut. Teknik ini lebih kuat dari semesta berduka. Ini salah satu teknik pembunuh tertinggi. Semua diam-diam bersiap. Jika Fang Han goyah, mereka akan langsung menyerang bersama. Namun, Fang Han tetap berdiri, tidak bergerak. Seperti gunung purba, Huaxu berhenti di jarak 3000 langkah. Aura menekan seperti langit runtuh. Bahkan pakaian artefak Fang Han
mulai retak halus. Namun tubuhnya tetap tak tergoyahkan. Fang Han, ini akhir bagimu. Huaxu mengangkat tangan. Semua bayangan raja berubah menjadi teknik abadi. Cahaya tak terhitung mengalir seperti sungai, menyelimuti Fang Han. Seluruh ruang ditelan cahaya, ledakan tanpa suara. Para penonton menahan napas. Bahkan abadi surgawi biasa akan hancur di bawah ini. Namun, di tengah badai itu, Fang Han tetap berdiri, seperti batu karang di tengah air terjun. Tak tergoyahkan. Bom, Huaxu turun dari langit, menggabungkan semua kekuatan. Dalam satu pukulan terakhir, para raja dan para bijak hancurkan. Telapak tangan raksasa turun. Seluruh ruang menjadi kekacauan. Pada saat itu, pakaian Fang Han akhirnya hancur. Tubuhnya terlihat berwarna perunggu, bersinar merah darah. Seperti dewa kuno, rambutnya terurai. Ia mengangkat kepala, menatap Huaxu, dan akhirnya bergerak. Raja dari segala raja, raja para bijak, semua itu hanyalah ilusi kekuasaan, pada akhirnya kembali menjadi debu. Hanya kekuatan penciptaan dan takdir yang benar-benar menguasai segalanya. Fang Han akhirnya bergerak. Awalnya suaranya nyaris tak terdengar. Namun dalam sekejap berubah menjadi gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Ia langsung mengeluarkan jurus puncak. Tinju penciptaan 33 langit, hukum langit tertinggi. Teknik ini adalah inti dari seluruh seni penciptaan. Zentian, Fantian, Huantian, dan yang tertinggi, Zitianfa, hukum langit tertinggi. Begitu jurus itu dilepaskan, seluruh kekuatan dalam 8 Budisme langsung menyatu. Para ahli dari 6 sekte, iblis kuno, para abadi semu, semua kehendak makhluk, semua kehendak itu menjadi satu aliran, dan mengalir ke tubuh Fang Han. Nama-nama besar seperti Yuan Wuzhen, Yu Wenji, Qi Zhenjun, Yin Shen Shenzun, semuanya menuangkan kekuatan mereka. Janin darah kacau yang sangat besar, langsung berubah menjadi lautan energi tanpa batas. Di sisi lain, Huaxu mencibir dingin. Teknikmu memang kuat, tapi di tanganmu hanya kulit luarnya saja. Ia langsung meningkatkan kekuatannya. Teknik pembunuh, raja dari raja. Kitab para bijak muncul satu demi satu di langit, membentuk hukum kerajaan tertinggi. Namun belum berhenti. Bom, ia memanggil. Formasi kuno para bijak. 9 artefak kuno muncul. Batu suci, kompas, gulungan kitab, diagram kuno, langsung membentuk formasi tingkat purba. Energi para bijak turun. Seperti puluhan ribu dunia menghancurkan satu titik. Semua orang langsung berpikir, bahkan abadi surgawi pun sulit melawan ini. Namun, Fang Han tetap tenang. Kau tidak layak menyandang nama bijak. Ia meledakkan kekuatan sejatinya. Kunci Dewa Gurun tingkat ke-7 terbuka. 8 Budisme, tinju penciptaan, kekuatan takdir. Tiba-tiba, di dalam tinjunya, muncul bayangan besar. Pohon dunia, akar menusuk kehampaan, cabang menutupi langit. Energi dunia, ditarik paksa. Bahkan para ahli tingkat tinggi merasakan kekuatan mereka tersedot. Boom! Formasi kuno para bijak hancur seketika. Teknik raja dari raja terkoyak. Huaxu terpental jauh. Darah menyembur. Semua orang gemetar. Itu pohon dunia, artefak legendaris dunia Xuan Huang. Fang Han melangkah maju. Aura pembunuh menyelimuti seluruh altar. Jika kalian tidak menyerahkan Mi Bao, aku akan menangkap wakil kepala sekte ini sebagai gantinya. Ia langsung menyerang Huaxu. Namun, berhenti. Sebuah labu emas muncul dari kehampaan. 64 Taois keluar dan menyerang bersamaan. Bom! Bayangan pohon dunia dihancurkan. Huaxu diselamatkan. Seorang Taois muncul. Aura tenang, tapi tak terukur. Semua langsung berdiri. Pemimpin sekte. Dia adalah penguasa tertinggi 9 Langit King. Ia berkata dengan tenang. Fang Han, sebagai sesama pemimpin sekte, kau setara denganku. Semua orang terkejut. Ia tidak marah, tidak menyerang, justru mengakui Fang Han. 3 tahta surgawi muncul. Fang Han duduk. Statusnya langsung setara penguasa tertinggi. Pemimpin sekte berkata, masalah Mi Bao akan dibahas nanti. Kita akan menerima tamu dari sekte Tianya. Suasana berubah. Konflik belum selesai, tapi kini kekuatan lain akan masuk. Dan itu berarti pertempuran yang lebih besar akan segera dimulai. Hahaha, Zhu Qingting, kultivasimu makin dalam saja. Aku baru saja berangkat, masih berjarak lebih dari 5 triliun mil dari 9 Langit King, tapi kau sudah menyadarinya.
Sungguh mengagumkan. Suara itu bergema dari kedalaman ruang waktu. Padahal orangnya masih sangat jauh. Namun, dalam sekejap, sebuah gerbang ruang waktu terbuka di altar. Sejumlah tokoh besar melangkah keluar. Yang memimpin adalah seorang pria. Mengenakan mahkota naga sejati, berjubah bulu kuno, tatapannya tajam dan berwibawa. Di sampingnya, seorang pemuda berwajah licik, penuh aura dingin. Di belakang mereka, para raksasa dari sekte Tianya berdiri dengan angkuh. Begitu masuk, mereka menyapu pandangan ke seluruh altar. Hanya setelah melihat para penguasa besar, barulah sikap mereka sedikit menahan diri. Pemimpin sekte Sembilan Langit King, Zhu Qingting, tersenyum. Jadi ini Tuan Paviliun Tianya. Silakan duduk. Ia bahkan menyiapkan tahta Tianjing khusus. Setara dengan kedudukannya sendiri, sikapnya lembut seperti angin musim semi. Namun semua orang tahu, orang ini sangat berbahaya. Fang Han mengamati diam-diam. Orang ini jauh lebih kuat dari Huaxu. Namun, tanpa sadar, semua mata mulai tertuju pada Fang Han. Karena, ia bukan orang Sembilan Langit King, tapi duduk di tahta tertinggi. Setara dengan dua pemimpin besar, ia langsung menjadi pusat konflik. Utusan sekte Tianya berbicara, "Aku datang, demi anakku. Dia telah menjadi abadi semu, lalu menembus menjadi abadi sejati. Sekarang, aku datang untuk melamar Mibao." Semua orang terkejut. Lalu ia menambahkan, "Mas kawinnya, setengah dari dunia kultivasi. Seluruh aula gempar. Itu bukan sekadar hadiah. Itu kekayaan tak terbayangkan." Namun, semua orang diam-diam melirik Fang Han. Bagaimana reaksinya? Zhu Qingting berkata santai, "Mibao memang murid kami, tapi dia sudah memiliki suami." Lalu menunjuk ke Fang Han. "Ini dia, suaminya." Bom! Seluruh perhatian langsung tertuju pada Fang Han. Ruang di sekitarnya, bahkan mulai retak karena tekanan. Pemuda dari sekte Tianya langsung berteriak, "Ayah, dialah yang menghancurkan cabang Tianya Haige dan membunuh hegemoni." Fang Han hanya tersenyum dingin. "Mibao adalah istriku. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan kubunuh." Ia berdiri perlahan. Aura kekuatannya meledak. Kali ini, tidak ditahan lagi. Seluruh kekuatan dilepaskan. 8 Budisme, kunci Dewa Gurun, janin kacau, jimat tingkat abadi, kekuatan takdir. Seluruh aula bergetar. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku bahkan merasakan aura seperti dewa. Namun Fang Han tetap tenang. "Hari ini, aku akan memperlihatkan kekuatan penuhku." Tiba-tiba, seorang pria tua melangkah maju. Wajahnya kejam, mata seperti ular berbisa, alis merah menyala. Ia adalah tetua tertinggi sekte Tianya, ayah dari hegemoni. Putranya telah dibunuh Fang Han. Kebencian itu tak terlukiskan. "Anak kecil, kau membunuh anakku. Hari ini aku akan mencabikmu." Ia langsung menyerang. Teknik pembunuh sekte Tianya, jiwa bela diri langit dan bumi. Pertarungan besar, akhirnya benar-benar dimulai.